Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putri Med. Nah, hari ini kita akan membahas nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok atau titik ekstrim. Oke. Uji titik pojok atau titik ekstrim merupakan cara yang sering digunakan dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier, yaitu dengan mensubstitusikan koordinat di titik-titik pojok daerah penyelesaian ke dalam fungsi objektif. Oke, langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Kita mempunyai sebuah soal tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif fx, y 50x tambah 40y, ini fungsi objektifnya, pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari 10, 3x tambah y kurang dari 15, x lebih dari 0, y lebih dari 0, x, y anggota R. Nah, di sini kita pada bagian terdahulu kita sudah pernah membahas cara menyelesaikan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Nah, nanti bisa dicek pada video sebelumnya, nanti akan saya berikan linknya. Nah, di situ dibahas secara mendetail cara mencari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Nah, hari ini kita akan membahas juga, tetapi dengan cara yang lebih cepat. Oke, yang pertama untuk mencari daerah penyelesaian atau DP itu dengan cara mengubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, di sini kita sudah membuat jika x-nya 0 maka y-nya sama dengan 5. X-nya 0 berarti 10 bagi 2 5. Berarti titiknya x dulu 0,5 dan jika y-nya sama dengan 0 maka x-nya sama dengan 10, maka titiknya 10,0. 10 dulu, x dulu baru y ya. Oke, untuk yang pertidaksamaan yang kedua itu kita ubah dulu jadi sama dengan ini 3x tambah y sama dengan ini 15 ya. Oke, ini kita ubah jadi 15. Nah, jika x-nya 0 maka y-nya sama dengan 15. Jika y-nya 0 maka x-nya sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke, ini titiknya 0,15 dan ini 5,0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan titik potongnya. Kita akan menggambar pada grafik kartesius. Untuk yang pertidaksamaan linier satu variabel itu kita sudah mendapatkan garisnya, tinggal kita arsir saja. Nah, ini kita sudah mendapatkan sebuah garis x tambah 2y kurang dari 10. Nah, ini garisnya itu kita lihat dulu titik potongnya 0,5 dengan 10,0. 0,5 dengan 10,0. Oke, kita mendapatkan garis pertama. Ini garis yang kedua, yaitu garis 3x tambah y kurang dari 15. Dengan titik potongnya 0,15 dengan 5,0. 0,15 dengan 5,0. Sekarang kita akan mengarsir garis yang sudah kita peroleh. Nah, arsirannya itu yaitu bukan daerah penyelesaian atau daerah yang salah, seperti pada video yang telah kita bahas pada bagian yang dulu. Nah, yang pertama itu kan garis ini yang merah, yaitu garis x tambah 2y kurang dari 10. Nah, bila kita ambil titik pojoknya 0,0 maka dia akan menghasilkan 0. 0 kurang dari 10 berarti itu benar. Nah, kalau benar itu dia kan ke bawah, berarti yang kita arsir itu daerah yang salah. Daerah salahnya yaitu ke atas. Oke, kita arsir dulu. Cara mengarsirnya itu sepanjang garis dan diarsirnya boleh sepanjang yang kita mau. Oke, untuk garis 3x tambah y kurang dari 15 ini kita masukkan titik pojoknya 0,0, yang ini kita ambil. Nah, ini menghasilkan juga 0 tambah 0 hasilnya 0 kurang dari 15. Pernyataan ini bernilai benar. Nah, jadi yang diarsir adalah daerah yang salah. Karena di sebelah sini benar, maka yang diarsir di sebelah ini.
arsir sepanjang garis, dan garis arsirannya boleh ditarik sepanjang yang diinginkan. Ini kita tarik juga lagi biar jangan kosong, karena ini semua wilayahnya. Oke, nah untuk X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, seperti penjelasan pada video yang sebelumnya, arsiran daerah yang salahnya yaitu untuk X yang lebih dari 0, maka daerah yang salahnya ke kiri. Karena ke kiri itu lebih kecil dari 0. Untuk Y lebih dari 0, arsiran yang salahnya ke bawah, karena ke bawah itu lebih kecil dari 0. Oke, nah dari arsiran ini diperolehlah daerah penyelesaiannya atau daerah yang penyelesaiannya adalah daerah yang benar. Daerah yang benar itu adalah daerah yang tidak kena arsiran. Nah, ini dia nampak jelas daerah yang bersihnya. Inilah yang dinamakan dengan daerah penyelesaian atau DP. Nah, kita sudah mendapatkan daerah penyelesaian. Nah, kita akan mencari nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok. Nah, di sini kita mendapatkan titik-titik pojok itu ada 5, 1, 2, 3. Ini perpotongan antara dua garis ya. Perpotongan antara garis X tambah 2Y kurang dari 10 dan 3X tambah Y kurang dari 15. Dan satu lagi ini titik pojoknya 1, 2, 3, 4. Maaf, ada 4 ya titik pojoknya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini titik pojoknya itu jelas 0,0. Kita isikan di tabel 0,0. Setelah itu ini titik pojoknya 5,0, 5,0, dan ini titik pojoknya 0,5, 0,5. Dan untuk satu lagi ini titik pojoknya adalah perpotongan antara dua garis. Nah, untuk mencari titiknya kita pakai eliminasi. Kita eliminasi garis merah dengan garis biru. Garis merah adalah garis X tambah 2Y kurang dari 10. Ini cara mendapatkan titiknya kita harus ubah menjadi persamaan. Kita ubah jadi X tambah 2Y sama dengan 10 dengan 3X tambah Y kurang dari 15, kita ubah menjadi persamaan 3X tambah Y sama dengan 15. Nah, ini akan kita eliminasi. Kita hilangkan Y-nya dulu, kali 1 kali 2. X tambah 2Y sama dengan 10. 2 kali 3, 6X tambah 2Y sama dengan 30. Oke, kita kurangkan 1 kurang 6 min 5X. Ini habis sama dengan 10 kurang 30 sama dengan min 20. X sama dengan min 20 bagi min 5 sama dengan 4. Oke, ketemu X-nya 4. Kita masukkan ke salah satu persamaan, boleh atas boleh bawah. Jadi X tambah 2Y sama dengan 10. X-nya ganti 4, berarti jadinya 2Y sama dengan 10 kurang 4. Nah, kita masuk ke mari 2Y sama dengan 10 kurang 4, 6. Y sama dengan 3. Oke, berarti titik untuk yang ini adalah 4,3. Nah, sekarang titik ini semuanya kita kalikan dengan 50X. Oke, X-nya kita kalikan dengan 50 ya. Ini X-nya 0 kali 50 tetap 0. Ini X-nya 5 kali 50, 250. Ini X-nya 0 kali X 0. Ini 4 kali 50, 200. Oke, untuk yang ini Y-nya 0,
Y-nya 0 kali 40 0. Ini Y-nya 0 kali 40 0. Ini Y-nya 5 kali 40 200. Ini Y-nya 3 kali 40 120. Nah, ini sekarang fx-y sama dengan 50x tambah 40y. Ini adalah fungsi objektifnya yang diketahui di soal tadi. Ini dia. Nah, ini fungsinya 50x tambah 40y. Berarti ini ditambah dengan ini. 0 tambah 0, 0. 250 tambah 0, 250. Ini hasilnya 200. Ini hasilnya 320. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai fungsi objektifnya. Nah, kita akan menentukan nilai optimumnya, nilai maksimum dan minimum. Nah, dari sini kita mendapatkan yang mana yang paling tinggi dan mana paling rendah. Nah, yang paling rendah itu ini adalah 0, jadi ini adalah minimum. Dan yang paling tinggi adalah 320, berarti ini nilai maksimum. Berarti dapat disimpulkan bahwa paling rendah atau minimum berada pada titik 0,0 dan paling besar atau tinggi itu maksimum berada pada titik 4,3 sebesar 320. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat dan dimengerti. Bila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe.